Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita pelajaran kita masih terkait tentang jidal atau perdebatan di dalam Al-Quran. Ini jenis perdebatan pertama. Kita kemarin belajar tentang definisi jidal. Jidal itu adalah membantah orang yang ingkar, mendebat orang yang ingkar agar dia paham. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar Al-Quran itu, metode Al-Quran dalam berjidal itu dengan metode yang mudah dan gampang hingga orang awam pun bisa paham. Terus kita sudah belajar juga tentang jenis-jenis model Al-Quran dalam mendebat. Pertama dengan ayat kauniyah tadi, dengan ayat-ayat yang dengan ayat-ayat Allah mengatakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah ayat-ayat dunia ini, apa yang terlambang nih, langit, bumi, bintang, itu dengan itu ayat mendebat, Al-Quran mendebat. Yang kedua, bukan dengan ayat kauniyah, bukan dengan alam, tapi Al-Quran mendebat dengan ayat-ayatnya itu sendiri. Ada 5 metode, ada 5 jenis-jenis perdebatan di dalam di dalam ayat-ayat itu. Ini yang kita masuk sekarang ya. Kemarin kita udah jelaskan ini, sekarang kita masuk satu persatu. Nah ini kan kemarin pertama menegaskan hal-hal yang diterima oleh lawan dan juga akal dalam bentuk pertanyaan. Jadi bentuk pertanyaan hingga lawan bicara mengakui, gitu kan? Ini akan kita jelaskan satu ya. Kemarin sudah ini. Pertama, A. Menegaskan hal-hal yang diterima oleh lawan dan juga akal dalam bentuk pertanyaan hingga lawan bicara itu mengakui apa yang kita ingkari. Jadi Allah itu metode debatnya adalah memberikan pertanyaan, akhirnya lawan itu mengakui, oh salah ya gitu. Jadi metode debatnya malah mengembalikan pertanyaan itu. Seperti istilah adanya makhluk yang menunjukkan adanya khalik. Berupa model pertanyaan. Coba perkataan dalam Quran surat Tur ayat 35 sampai 43, agak panjang ya. Nanti kalian cari ini di Al-Qurannya ya, ini terjemahannya aja. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kata Allah, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Nah, ini kan pertanyaan nih. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, terus mana caranya kita menjawab? Kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Hebat betul kita. Ketika tangan putus, nggak bisa kita sambung, ya kan? Jari kita putus, nggak bisa kita sambung, kita buat baru nggak bisa. Allah yang menciptakan itu. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Nah, pertanyaan itu, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada pembendaraan Tuhanmu atau merekalah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit? Nah, ini pertanyaan lagi. Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit? Kan? Untuk mendengarkan apa yang pada tangga itu, hal-hal yang gaib. Apakah mereka tahu hal yang gaib? Pertanyaan lagi, nggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan sesuatu keterangan yang nyata. Kalau memang mereka mendengarkan, coba pastikan bahwa ini akan terjadi. Nggak ada yang bisa. Ataukah untuk Allah anak perempuan? Jadi mereka atau orang kafir mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Nah betul, padahal anak perempuan pada orang-orang kafir Quraisy itu dibunuh kan? Dianggap bahwa Allah itu remeh sekali. Anaknya perempuan-perempuan semua malaikat gitu. Dan untuk mereka anak laki-laki, maksudnya kan mereka senang banget tuh orang kafir Quraisy itu anak laki-laki. Terus untuk Allah anak perempuan, untuk mereka anak laki-laki. Enak aja mengatakan begitu.
Malaikat itu perempuan? Nggak ada yang bisa menjawab. Malaikat itu perempuan atau laki-laki? Nggak ada. Gitu kan? Allah yang tahu. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? Hai Muhammad, kau minta upah ya terhadap mereka untuk supaya mereka paham dengan agama ini. Kamu masuk pakai insert gitu kan, pakai uang masuk. Nggak ada kan, masuk Islam itu masuk aja gitu kan. Gampang dengan agama ini. Apakah ada pada sisi mereka itu pengetahuan tentang yang gaib? Pertanyaan semua, nggak ada yang tahu. Lalu mereka menuliskannya, atau mereka bisa menuliskan hal yang gaib? Nggak ada yang bisa menuliskan. Ataukah hanya atau hendak melakukan tipu daya, atau mereka itu hanya tipu daya, ngomong yang gitu-gitu supaya menipu daya orang, gitu kan? Nggak ada. Maka orang-orang kafir itu mereka ini penyataan dari Allah. Jadi gampang banget kan cara debat Allah itu. Tetap bahasanya ringan tapi orang paham. Tapi menusuk ke hati, ke jantung. Maka orang-orang kafir itu, mereka lah orang-orang yang tertipu. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Gampang, indah banget. Maha suci Allah dengan apa yang mereka persekutukan. Oh, jadi indah begitu perkataan Allah. Ini model debat Allah begini. Jadi kalau ada kalian ingin debat orang, ya begitu aja. Debatnya itu ringan. Orang apa? Orang jangan nggak pakai urat leher yang tegang-tegang gitu kan. Tapi masuk akal, orang awam paham, terus orang pintar juga paham gitu. Beda dengan debat orang berdebat itu, debat-debat di TV soal macam kita lihat uratnya tegang, habis uratnya tegang apa dengan kata-kata kasar, habis itu dengan bahasa yang sangat limit yang susah dipahami orang. Itu kalau Quran kan bahasanya ringan, gitu kan, bahasanya ringan gitu kan, penyampainya santun, tapi orang orang paham, baik orang kecil maupun orang orang berilmu dan orang tak berilmu paham. Itu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran gitu ya, dengan pertanyaan, mendebat orang dengan pertanyaan. Ini metode Al-Quran. Jadi kalau kalau kita ingin membuat metode ini ya ikuti metode Al-Quran juga. Kemudian yang kedua adalah beristidlal atau berdalil dengan mabda asal mula kejadian untuk menetapkan adanya ma'ad atau hari kebangkitan. Jadi Allah itu mendebat orang itu dengan mula kejadian, kalian ciptakan dulu gitu kan, nanti kalian akan dibangkitkan lagi. Coba baca surah Al-Qaf ayat 15. Maka apakah model pertanyaan juga, tapi ini maksudnya ke mabda ya. Maka apakah kami letih dengan penciptaan pertama? Ya Allah mengatakan, apakah kami letih dengan penciptaan pertama? Kalau kami ciptakan aja kan, gampang kan ciptakan orang itu. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi mereka ragu nanti kalau mereka dibangkitkan. Yang pertama kan kalau kita lihat ya, kalau kita dulu saya pernah belajar begini. Ambil satu kertas, habis itu buat pesawat. Setelah kita buat pesawat, bisa kita terbangkan kan? Nah itu artinya kertas tidak belum ada di apa-apa, kita buat pesawat, bisa kan kita bikin, bisa. Terus kertas tadi kita buka, pesawatnya kita jadikan kertas lagi seperti biasa, kita lebar begitu. Habis itu tutup mata, buat lagi pesawat tersebut. Kira-kira dengan nutup mata bisa nggak untuk membuat yang kedua tadi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kita pernah bikin yang pertama. Ya begitu juga lah perumpamaan gampangnya ya. Bagaimana Allah menciptakan kita dulu dari yang tidak ada. Kan kita nggak ada dulu, nggak ada bentuknya ini ya, manusia nggak ada nyawanya dulu ya. Habis itu diciptakan Allah, habis itu dihabiskan Allah, dibongkar lagi gitu, artinya dimatikan. Habis itu kalau Allah ciptakan kali kedua bisa nggak? Bisa lah, lebih gampang. Dengan tutup mata pun bisa. Seperti kita bikin pesawat yang pertama dari kertas, kita bikin pesawat yang pertama. Habis itu kita bongkar lagi pesawat tersebut. Habis itu kita bikin lagi. Bisa? Bisa. Nah itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah mereka mengira manusia dibiarkan begitu tanpa pertanggungjawaban? Enggak lah, senanglah orang kafir dengan kekafirannya. Enggak lah, orang kafir akan ditanya, orang beriman pun akan ditanya.
Bukankah dia dulu setetes mani? Ini jadi mabda gitu. Dasar. Bukankah dulu dia setetes mani yang gak ada apa-apanya ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani tersebut menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Allah menjadikan daripadanya seorang laki-laki dan perempuan. Di mani tersebut bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Allah yang bikin gitu kan. Bukankah Allah yang berbuat? Demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati. Jadi begitu. Jadi dari mabda yang pertama untuk untuk menyatakan hari berbangkit. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah mereka diciptakan. Diciptakan dari mani yang terpancar. Nah, jadi awalnya kan yang keluar dari antara tulang sulbis laki-laki dan tulang dada perempuan, maksudnya dari rahim maksudnya ya. Sesungguhnya Allah Maha benar kuasa untuk mengembalikan mereka hidup lagi. At-Tariq ayat 5 sampai 8. As-samai wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu mustaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq khalaqal insana mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Lanjut ayat berikutnya. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa engkau lihat bumi kering gersang. Maka bila kami turunkan air dari atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sungguh Tuhan menghidupkannya. Pastilah dia menghidupkan yang mati. Sungguhnya dia maha kuasa lagi segala sesuatu. Surah Fussilat. Jadi begitu juga. Bumi yang gersang bisa jadi tumbuh. Siapa yang menunjukkan? Allah. Dengan cara apa? Dan mendatangkan air, habis itu datangkan biji-bijian, tumbuhlah sesuatu di atasnya. Itu begitunya Allah. Itu yang kedua tadi. Gimana cara yang kedua? Beristilah dengan mabda atau asal untuk menyatakan bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Ini bagi orang nggak percaya ya tentang hari kebangkitan. Berikutnya yang ketiga, membatalkan pernyataan lawan dengan membuktikan kebenaran kebalikan. Jadi membuktikan kebenaran tapi kebalikan dengan membalik ya. Dalam surah Al-An'am ayat 91 ini. Dan mereka tidak menghormati Allah dan dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia katanya. Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab Taurat? Nah, ini membuktikan terbalik nih. Jadi mereka mengatakan Allah nggak menurunkan apa-apa. Allah tanya, siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Di pembuktian terbalik dia mengatakan Allah nggak menurunkan apa-apa. Siapa yang menurunkan Taurat dulu? Siapa yang menurunkan Injil? Bukankah Allah juga? Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dengan kesesatannya. Nah, jadi ini bentuk debat Allah begitu. Ya sudahlah, kamu kalau tak percaya sudah. Begitu aja berkata Allah. Tapi itu menghunjam ke dalam itu bahasanya. Ini pembuktian terbalik ya. Dikatakan nggak ada Allah menurunkan apa-apa. Siapa yang menurunkan dulu? Ini sama ya. Sama. Ini tadi yang C tadi cuman kedua kali ditulis sama ya. Tentang membatalkan pernyataan lawan dengan buktikan kebenaran terbalik ini sama. Gak usah kita baca. Kita lewat yang D aja langsung. Menghimpun dan berinci sesuatu dengan cara menentukan ciri-cirinya. Jadi dihimpun, dirinci, menentukan ciri-cirinya. Hanya membantah bahwa salah satu di antara ciri tersebut menjadi alasan hukum. Jadi menghimpun merinci sesuatu dengan ciri-cirinya, habis itu menentukan nih kalau ingin lebih paham ini. Ini surah Al-An'am ayat 143-144 ya. Yaitu 8 binatang yang berpasangan kata Allah. 8 nih, 8 binatang. Pasangan berarti ada 4 pasang. Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Ada sepasang domba, ada sepasang kambing, berarti sudah 2 pasang. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan
ataukah dua yang betina, gitu. Ataukah yang ada dalam kandungan dua betina itu. Jadi dua betina itu, terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kalian memang orang-orang yang benar. Jadi dijelaskan di sini binatangnya kan ada 8, jadi 4 pasang, 2 pasang domba dan 2 pasang kambing. Terus mana yang diharamkan kata Allah? Diharamkan yang mana? Yang hidup ini atau yang di dalam perut ada lagi dalam perut itu? Jadi kan dalam perut. Jadi dalam perut. Jadi betinanya ada 4 berarti. Betinanya ada 2, jantannya ada 2. Tapi kan nanti sebelahnya 8. Mana yang ada? Nanti ulang lagi. 8 binatang yang berpasangan. Ada 8 binatang yang berpasangan. Nah, ini masuk domba dan sapi nanti ya. Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah ada yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kalian memang orang-orang yang benar. Jadi kalau memang benar siapa? Kata Allah. Mana yang diharamkan? Jawabannya nggak ada yang diharamkan kan? Katakanlah, apakah 2 jantan yang diharamkan ataukah 2 betina? Nah, ini sepasang onta lagi, dan sepasang onta dan sepasang lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan dan yang diharamkan atau 2 betina, ataukah ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi Allah? Maka siapakah? Jadi, apakah kalian menyaksikan bagaimana yang ada di dalam rahim binatang itu? Nggak ada kan? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah dan menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang lain. Jadi ini ceritanya tentang orang-orang yang tidak yakin terhadap Allah yang menciptakan. Jadi kalau tidak mau memperhatikan manusia, juga perhatikan hewan itu aja. Ada 8 pasang, sepasang domba, sepasang kambing, sepasang onta, sepasang lembu gitu. Terus dari itu kalian tahu nggak bagaimana penciptaan kambing, domba, onta, lembu itu? Nggak ada kan? Kalian nggak tahu gitu. Jadi ini mendebat ini orang-orang yang lanjut. Yang terakhir ini membungkam lawan dengan membantah argumennya dengan menjelaskan bahwa konsekuensi dari pernyataannya adalah menyatakan sesuatu yang sama sekali tidak diakui oleh seorang pun. Jadi membungkamnya dengan membantah argumennya. Jadi dibungkam dengan bantahkan argumen. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sebagai sekutu Allah. Jadi bila mereka bilang bahwa jin itu adalah sekutu Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Jadi Allah menciptakan jin. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi mereka katakan Allah bersekutu dengan jin, kemudian Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Ini dibungkam orang itu dengan perkataan ini, pernyataan ini, tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat mereka yang mereka berikan. Jadi Allah maha suci dan maha tinggi. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, kata Allah. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Surah Al-An'am 100-101. Jadi membantah argumen dengan membungkam orang dengan membantah argumen. Kan ada yang mengatakan Allah itu bersekutu dengan jin. Enggak, Allah lah yang menciptakan jin. Dia mengatakan bahwa Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Kok Allah punya anak laki-laki dan perempuan padahal dia tidak punya istri? Nah, begitu kata Allah cara membantah. Itulah di dalam Al-Quran metode jidal, metode membantah. Tujuannya apa? Untuk orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Al-Quran. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. 2 kali pertemuan tentang jidal. Apa itu jidal? Jidal itu adalah membantah bagi orang-orang yang ingkar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.